Muhammad. Oleh karena itu, mungkin seantero Indonesia tidak ada yang nggak tahu namanya namanya Kiai Alawi. Kenapa? Padahal kiai banyak. Tapi kenapa Kiai Alawi begitu dikenalnya? Bukan dikenal hanya karena singa mimbarnya, begitu hebatnya, begitu pandainya di dalam mengatur kata-kata dan yang disampaikan kepadanya. Bukan karena beliau itu sudah pernah duduk di istana bersama Presiden Soeharto, bukan. Tapi karena beliau seorang kiai yang begitu bersyukur kepada Allah dan tahu diri dengan mencintai keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Kenapa sahabat Nabi itu langsung berteriak dan mereka bersyukur pada Allah Ta'ala, bahkan di antara mereka itu bersujud syukur pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka rasakan sentuhan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena mereka tahu bahwasanya amal apapun, ibadah apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa menyamai Nabi kita Muhammad. Kita lihat bagaimana sahabat Sauban, yang beliau itu salah satu daripada sahabat yang jumlahnya 200 orang. Kadang-kadang 150, 180, kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Itulah Ashabus Suffah. Yang mereka itu kalau sudah malam hari, mereka tidur di sekitar rumahnya Nabi untuk menjaga Nabi. Mereka makan kalau Nabi makan, mereka tidak makan kalau Nabi Muhammad SAW tidak makan. Sehingga ketika turun ayat yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah sendiri akan menjagamu daripada gangguan-gangguan manusia wahai Muhammad, di saat itulah Nabi Muhammad keluar dan berkata kepada sahabat yang sedang tidur untuk menjaga Nabi Muhammad, sekarang kalian pulang. Pulanglah ke rumah masing-masing. Mulai saat ini enggak ada perlu kalian itu menjaga kami. Sehingga mulai malam itu tidak ada lagi yang menjaga di sekitar rumah Nabi Muhammad kecuali seorang sahabat. Sahabat Sauban. Dia berada di pintu itu. Sehingga suatu malam ketika dia keluar ada sahabat. Sauban, sudah aku bilang, jangan lagi engkau menjaga kami. Karena aku yang menjagaku langsung Allah Ta'ala. Maka dijawab oleh beliau, ya Rasulullah, aku di sini bukan untuk menjagamu. Tapi barangkali engkau di malam hari, engkau membutuhkan sesuatu, aku siap untuk melayanimu. Ini sahabat ini, yang begitu perhatian kepada Nabi Muhammad, yang begitu cinta pada Muhammad. Suatu waktu beliau itu yang biasanya tampak di shaf pertama untuk sholat dengan Nabi Muhammad, kemudian dia tidak mendapatkan. Sehingga Nabi SAW bertanya, mana Sauban? Berapa hari ini aku tidak melihatnya. Coba kau panggil, cari tahu di mana dia, kenapa tidak datang bersamaku. Subhanallah, begitu datang tiba-tiba dalam keadaan sudah lain, beda keadaannya dari sebelumnya. Yang sebelumnya segar, sehat badannya, ini tidak pucat mukanya, kurus badannya. Sehingga kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa engkau? Kok lain sekali daripada keadaanmu sebelum-sebelumnya? Ya Rasulullah, beberapa hari ini aku selalu dihantui dengan perasaan yang begitu menakutkan. Apa itu perasaan menakutkan? Ya Rasulullah, kalau seumpama satu hari aku tidak bisa memandang wajahmu, aku seperti orang gila ya Rasulullah. Lalu aku berpikir, kalau seumpama nanti aku dimasukkan dalam surga, tapi di surga itu aku tidak bisa memandang wajahmu, maka surga bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun nikmatnya, setinggi apapun yang Allah sediakan untuk penghuninya, tidak akan terasa indah kalau tidak bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Kami sebagai orang biasa, sedangkan engkau sholat sampai bengkak kakimu, engkau beribadah dengan ibadah yang tidak ada satupun di antara kami yang bisa melaksanakan ibadah sepertimu. Sehingga terpikirkan dalam pikiran kami, kalaupun kami masuk surga, kami tidak akan bisa memandang wajah Nabi Muhammad, apalagi bertetangga dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tentunya akan bertetangga dengan para nabi, mereka para wali yang tingkatannya tinggi dan sebagainya. Maka di saat itulah kemudian Allah menurunkan sebuah ayat yang berbunyi wa may yuti'illaha wa rasulahu
faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna minhum. Dan mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, asalkan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di surga akan bersejajar dengan Nabi kita Muhammad, bersejajar dengan para nabi. Dan inilah yang kemudian ditanamkan oleh para ulama. Yang penting anak-anak itu bagaimana caranya cinta pada Nabi Muhammad. Saya masih ingat, saya punya abah yang begitu cinta kepada Kiai Alawi. Masih ingat waktu kami kecil, saya punya abah dan saya punya ibu sering datang ke tempat ini, sowan kepada Kiai Alawi. Kenapa berdemikian? Karena Kiai Alawi itu adalah seseorang yang luar biasa. Kalau kita ingin tahu bagaimana orang luar biasa itu selalu terkait dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu siapakah orang yang hebat di mata Allah dan Rasulnya, mereka adalah yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mungkin seantero Indonesia tidak ada yang nggak tahu namanya namanya Kiai Alawi. Kenapa? Padahal kiai banyak. Tapi kenapa Kiai Alawi begitu dikenalnya? Bukan dikenal hanya karena singa mimbarnya, begitu hebatnya, begitu pandainya di dalam mengatur kata-kata dan yang disampaikan kepadanya. Bukan karena beliau itu sudah pernah duduk di istana bersama Presiden Soeharto, bukan. Tapi karena beliau seorang kiai yang begitu bersyukur kepada Allah dan tahu diri dengan mencintai keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di Hadramaut ada Syekh Abdullah Basoudan sebagai ikon daripada muhibbin. Saya katakan kalau di Indonesia ada Kiai Alawi. Syekh Abdullah Basoudan yang dikatakan dan dikenal sebagai ikon daripada muhibbin. Beliau itu sangat tahu kalau sudah ada salah satu zuriyah Nabi akan datang semenjak 1 mil. Itu sudah dia katakan kepada murid-muridnya, ayo siapkan makanan, sebentar lagi akan datang cucu Nabi. Padahal 200 tahun yang lalu itu belum ada HP, belum ada internet, belum ada 3G apalagi. Bagaimana dia tahu? Sehingga kemudian salah satu daripada muridnya memberanikan diri, Kiai, Syekh, saya heran, setiap kali ada Habib yang mau datang pasti engkau sudah tahu, sehingga engkau perintahkan kami untuk menyiapkan makanan untuk menghormat mereka. Dari mana engkau tahu? Apa jawaban Syekh Abdullah Basoudan? Beliau katakan, Galiyah, aku tahu karena setiap ada Habib yang mau datang kepadaku, semenjak 1 mil, yaitu 2 kilo kurang seperempat, aku sudah mencium baunya Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah saya mendengar dalam manakibnya Kiai Alawi dari mulai semenjak beliau itu cinta kepada zuriat Nabi sampai wafatnya dalam keadaan ada sesuatu permasalahan dengan para habaib. Kenapa? Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa, meluap-luap. Beliau termasuk yang sangat faham, yang sangat kenal dengan perkataan para aulia bahwasanya kalau kita itu beramal lalu kemudian amal kita dihadiahkan kepada Muhammad sampai kepada Muhammad tapi melalui malaikat. Tapi kalau kita itu mencintai zuriat Nabi Muhammad maka akan sampai kepada Muhammad langsung tanpa melalui malaikat karena ada hubungan batin antara orang tua dengan anak cucunya. Beliau juga termasuk yang paling faham. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW kemudian berkata dalam hadisnya, Innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa beliau katakan seperti itu? Apakah kata-kata Nabi sia-sia tidak ada mengandung arti dan makna? Hasya wa kalla. Tapi maksudnya adalah 2 hal kata ulama. Yang pertama adalah Nabi Muhammad mengatakan, aku ini manusia biasa sama seperti kalian, aku ini punya perasaan sama seperti kalian punya perasaan. Hati-hati. Kalau sudah ada kaitan dengan cucu Nabi Muhammad, hati-hati. Karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia sempurna yang pernah bersabda dalam hadisnya, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah terbaik pada keluarganya dan aku adalah terbaik pada keluargaku. Masa iya sih? Kemudian Nabi kita Muhammad yang punya syafaatul udma. Kemudian Nabi Muhammad
yang kalau kita bandingkan bagaimana kita punya anak, bagaimana kita punya cucu, bagaimana sayangnya kita pada cucu, bagaimana perhatian kita pada cucu, sehingga kemudian Nabi kita Muhammad SAW tidak akan merasa apa yang dirasakan oleh mereka. Jangan ikut-ikut terkait dengan para habaib yang sekarang sedang dihujat, difitnah, dimusuhi, dihukum dan sebagainya. Hati-hati. Kalau Imam Malik radhiyallahu anhu arda, ketika beliau itu melihat salah satu keluarga Nabi yang menjadi raja pada saat itu, kemudian sampai dia itu memecutnya, mencambuknya, tapi subhanallah tidak pernah satu doa pun keluar daripada Imam Malik. Kenapa? Sehingga kemudian sahabat-sahabatnya, murid-muridnya berkata, Imam Malik doakan, ya tidak baik, kalau tidak, apa yang akan aku katakan ketika nanti aku bertemu dengan datuknya Nabi Muhammad SAW? Apakah tidak takut ketika kita itu sampai menyakiti salah satu pada zuriyah Nabi SAW, kemudian kita tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad? Kita akan bertemu dengan Muhammad dan kita berharap bertemu dengan Muhammad, karena Nabi Muhammad telah bersabda, man lam yarani yaumal qiyamah lam yakhudul jannah. Barang siapa yang tidak melihatku di hari kiamat, di padang mahsyar, dia tidak akan masuk surga. Siapa di antara kita tidak mau melihat Nabi Muhammad? Tapi bagaimana perasaan Nabi Muhammad ketika kita melihat kita? Kita masih ingat siapa yang membunuh pamannya yang begitu dicintainya, saudara sesusuannya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa? Wahsy. Begitu dia itu masuk ke dalam agama Islam, semenjak dia itu masuk agama Islam, semenjak itulah dia meminta suatu permintaan, tolong jangan tampakkan wajahmu ke depanku. Kenapa? Dia masih teringat kepada pamannya yang begitu dicintainya. Apalagi ini bukan mamanya, ini anak cucunya, darah dagingnya. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW kita lupa bahwasanya setiap hari Kamis semua amal kita sebelum dilaporkan pada Allah disodorkan pada Nabi Muhammad. Ternyata dalam amal yang seminggu itu ternyata ada benci pada zuriat Nabi, ada marah pada zuriat Nabi, mencaci zuriat Nabi. Bagaimana perasaan Nabi Muhammad? Itulah maksudnya kenapa Nabi SAW mengatakan innama ana basyarun mislukum. Coba lihat bagaimana ketika Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau itu biasa mendapatkan, karena beliau mengalah, memberikan kerajaannya, kekuasaannya kepada Sayyidina sahabat Muawiyah, maka di saat itulah beliau sebagai gantinya diberikan sekian harta setiap tahunnya. Tiba-tiba sekian harta yang harusnya didapatkan seperti dijanjikannya itu suatu waktu terlambat. Hanya 1 minggu terlambat. 1 minggu terlambat, terlintas dalam hatinya Sayyidina Hasan ini. Cari-cari, tunggu-tunggu. Subhanallah, pada malam hari ketika dia itu tidur, datang Nabi Muhammad dalam tidurnya. Coba lihat bagaimana bentuk perhatian Muhammad kepada anak cucu Nabi Muhammad. Sehingga mohon maaf, ketika seorang datang kepada saya, salah satu kiai host, yang dia mempertanyakan terkait dengan sahabat kami, guru kita semuanya, Al-Habib Rizik bin Syihab, hafidhahullah wara'ah. Beb, kita kenal, dia pemberani, dia singa mimbar, dia luar biasa. Tapi kenapa kok kemudian lari di Mekah? Apa kata saya? Kiai mau tahu jawabannya? Yang seakan-akan beliau itu pengecut lari ke Mekah. Saya katakan, Kiai ingin tahu betul jawabannya? Iya, Beb. Beliau melakukan itu karena isyarah daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah para zuriat Nabi. Adanya mereka itu bukan karena mereka. Adanya mereka ada yang keras, ada yang lembut dan sebagainya. Semua itu sudah tersetting. Dengan apa? Dengan isyarah daripada datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana beliau begitu terlintas dalam hatinya, ditunggu-tunggu, nunggu orang, berharap kepada orang. Datang Nabi Muhammad, ya Hasan. Sampai akhirnya kata Nabi Muhammad, kata Imam Hasan, semenjak aku baca doa itu, tanpa aku terlintas, sudah Allah berikan apa yang aku mau. Terlintas saja dalam pikirannya. Nabi Muhammad tidak ridho anak cucunya. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Muhammad selalu memberikan
ucapan innama ana basyarun mithlukum. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang sama seperti kita, punya perasaan, bisa tertawa, bisa bahagia, bisa kecewa, punya angan-angan, punya harapan. Sebagaimana kita berdoa dengan harapan kita, Nabi Muhammad juga punya harapan, punya cita-cita, punya kehendak, punya kemauan. Kalau kita ingin tahu apa kemauan Nabi Muhammad, cita-cita Nabi Muhammad, kehendak Nabi Muhammad, tidak ada lain. Tidak ada satupun daripada umat Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang berada dalam keinginan Nabi Muhammad. Coba lihat bagaimana Syekh Abdullah Basaudan. Ada seorang Habib yang mungkin tidak pantas dikatakan Habib karena dia itu masih nakal. Iye lah. Iye ini datang. Iye ini termasuk iye yang kurang akhlaknya. Datang tapi tetap dihormati, kasih makan. Setelah kasih makan, diistirahatkan. Ketika istirahat sama Syekh Abdullah Sudan ini, iye ini, itu dipijat kakinya. Bukan orang alim, tapi dipijat kakinya. Kenapa? Karena beliau itu melihat setiap zuriat Nabi SAW itu, ya dipandang itu, bukan lagi iye itu, tapi dipandang itu ada nur yang ada di dalam diri iye tersebut. Setiap habaib itu ada darah Nabi Muhammad SAW. Itu yang dipandangnya. Sehingga dipijatnya. Ketika dipijatnya, si iye itu berkata begini, Syekh, kalau kamu itu mau pijat saya, sebenarnya bukan saya yang capek, tapi kuda saya yang capek. Sana pijat kudanya aja. Ini orang alim ini, sama seperti Kiai Alawi, orang alim. Tapi beliau itu benar-benar cintanya pada zuriat Nabi. Baik, Beb, saya akan laksanakan, Beb. Pergi ke kandang, dipijat kudanya. Tapi lihat, subhanallah, ketika dia sedang memijat kudanya Habib ini, ternyata dia ketiduran. Ketika tiduran, dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Muhammad? Ya Abdullah, apa yang kau lakukan telah membahagiakan aku. Dan karenanya sekarang minta pada Allah Ta'ala. Apa saja? Aku akan mintakan pada Allah Ta'ala. Apa kata Syekh Abdullah Sudan? Kalau begitu ya Rasulullah, doakan supaya aku bisa memandangmu dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Kata Syekh, kata Nabi SAW, baik, engkau dapatkan. Dia bangun, Nabi Muhammad sudah berada di depannya. Cinta pada zuriat Nabi. Beda dengan satu orang itu, yang ketika saya belajar di suatu tempat di negara itu, di mana ada salah satu da'inya muncul di televisi, dia mengatakan, banyak anak-anak muda sekarang mengatakan, aku mimpi Rasulullah, aku mimpi Rasulullah. Saya ini loh, berdakwah sudah 40 tahun namanya, sampai sekarang nggak pernah mimpi Rasulullah. Siadil loh. 40 tahun dakwah, tapi nggak mimpi Rasulullah. Kenapa? Nggak senang kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadir mulia Allah Ta'ala, mencintai zuriat Nabi, apa maknanya? Apakah Nabi Muhammad dengan memerintahkan kita untuk supaya mendidik anak kita cinta pada zuriatnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maksudnya adalah KKN? Supaya anak cucunya itu enak hidupnya? Tidak, sama sekali tidak. Maksud tujuannya itu adalah supaya kita tersentuh dengan kebaikan Nabi Muhammad. Silahkan, sholat kita yang mana yang akan diandalkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan kita evaluasi, tahajud mana, sedekah yang mana, puasa yang mana, amal kita yang mana yang bisa kita andalkan untuk kita menyelamatkan diri kita kelak nanti di pada mahsyar. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya sholat kita sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Pasti, sedekah kita pasti diterima Allah Ta'ala. Nggak ada satupun di antara kita yang berani bersumpah. Tapi kalau kita berbuat baik kepada zuriat Nabi, kalau kita sudah memuliakan zuriat Nabi yang terus ada sepanjang masa, sampai satu waktu nanti ketika kita buka Al-Quran, kemudian Al-Quran sudah tidak ada lagi tulisannya, kita cari satu Habib pun tidak akan kita dapatkan. Itulah maksud Nabi SAW bersabda, ahlu baiti amanun li ahlil ardi kan nujumi amanun li ahlis sama fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Keluargaku ini di muka bumi sebagai juru aman, sebagaimana bintang ke bintang di atas sana sebagai juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah mereka tidak ada lagi, kapan tidak adanya? Dua hal kata Muhammad, la yaftariqon, tidak akan berpisah. Kalau satunya masih ada, satunya ada. Tapi satunya kalau sudah nggak ada, satunya nggak ada. Apa itu? Al-Quran dan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah pergi ke surau-surau, kita pergi ke masjid-masjid, kita pergi ke rumah, kita buka Quran sudah tidak ada tulisannya, kita cari satu Habib pun tidak akan kita dapatkan.
Maksud adanya habaib itu supaya memandang kita, supaya kita berinteraksi dengan mereka. Untuk apa? Mereka lah yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Awwalu man yashrabu min haudi yaumal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal Arab, summa man ahabbahum minal ajam. Pertama kali yang akan meminum pada telaga Al-Kausarku itu adalah keluargaku. Lalu siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab? Lalu siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang ajam? Kalau mereka tidak tersebar di mana-mana, bagaimana mereka akan meminum dari telaga Al-Kausar Nabi Muhammad? Itu maksudnya, tujuannya. Sehingga Kiai Hamid berkata, para habaib ini corong-corongnya Rasulullah. Dipandang, pernah dikenal, berarti nyambung kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada suatu kisah, yang kisah ini menandakan, lihat bagaimana perhatiannya Nabi Muhammad kepada zuriyah Nabi Muhammad dan kepada siapa yang cinta pada zuriyah Nabi Muhammad. Ada seorang zuriyah Nabi yang saya cerita ini, tapi jangan dicontoh, tapi sebagai sebuah pelajaran bagi kita. Ada seorang habib, dia nggak punya. Memang dia tidak punya, bukan bikin-bikin. Sampai untuk makan pun dia tidak ada. Sehingga kemudian dia pergi suatu haji, di mana haji itu punya toko serba ada, atau toko kebutuhan rumah tangga, beras, gula, minyak dan sebagainya. Sehingga kemudian dia berkata begini, Haji, saya pengen beli beras untuk makan keluargaku, tapi saya nggak punya uang. Saya pinjam, takut saya nggak bisa bayar. Tapi jangan ditiruin ya. Ini cuma sekedar cerita biar kita ambil pelajaran. Maukah saya beli berasmu itu dengan kertas ini? Kertas apa, Bib? Kasih kertasnya. Ternyata di kertas itu ditulis, aku membeli hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Aku beli beras ini sekian kilo, hutang kepada Nabi Muhammad SAW. Dibaca sama haji itu karena dia muhibbin. Oh Masya Allah Bib, silakan Bib, ambil Bib, dicium-ciumnya, taruh. Berapa hari lalu datang lagi, kasih kertas itu, dikasih. Datang lagi kemudian, dan kemudian sampai akhirnya istrinya mengatakan, kamu itu dibodoh-bodohi sama Habib tuh. Kalau begini terus akhirnya bangkrut kamu. Biasa namanya perempuan kan seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Timbul pikiran dalam hatinya, iya juga ya. Benar juga istriku, subhanallah, malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, Haji, kamu katakan bahwasanya cucuku itu memainkan kamu? Kamu ingin aku membayar hutangnya sekarang, apa nanti di akhirat nanti? Begitu Nabi Muhammad mengatakan demikian, dia bangun dalam keadaan menangis, sedih. Kenapa Nabi Muhammad katakan, kamu tidak percaya kepada saya? Dengan kertas yang diberikan oleh cucuku itu, sehingga kamu itu sampai menyangka bahwa saya cucuk itu bohong. Kamu ingin aku bayar sekarang atau nanti di hari kiamat? Bangun haji itu nangis. Kemudian dia pergi, dia ambil, dia temui Habib itu. Bukan lagi dikasih, bahkan sertifikatnya dikasih pada Habib itu. Kali ada yang mau begini di Sampang, kirim ke Bangil ya. Coba lihat bagaimana perhatiannya Nabi Muhammad. Adanya zuriat Nabi yang sampai sekarang ini masih ada di antara kita, sehingga mereka itu kemudian dikatakan dan disampaikan pada kita semuanya. Kata Nabi Muhammad, masalu ahli baiti ka masali safinatin nuh, man raqib naja wa man lam yarkab gharik wa hawa. Perumpamaan keluargaku ini sama seperti perahu Nabi Nuh. Di saat terjadi tufan, yaitu suatu bencana yang melanda seluruh dunia, tidak ada yang selamat. Yang naik ke atas gunung puncak pun tidak akan selamat. Begitu dahsyatnya tufan yang Allah turunkan kepada kaum Nuh, sehingga tidak dipastikan tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke kapal itu. Hewan yang naik ke kapal itu selamat, yang enggak naik semuanya binasa. Manusia yang naik ke kapal itu selamat, yang tidak naik semuanya binasa. Termasuk seperti sekarang ini kata Muhammad, yang ikut keluarga Nabi Muhammad maka dia itu selamat. Sekarang sudah jelas. Jaga cinta kepada zuriat Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu, silahkan cari 3 habaib yang sama-sama alimnya, sama-sama dainya, sama-sama ahli fikihnya. Kemudian kita datang kepada mereka bertiga, sogok sebanyak-banyaknya untuk mereka mengatakan sesuatu yang haram halal atau yang haram halal, tidak akan kita dapatkan.
Satu iya, dua iya, tiga tidak mungkin. Karena apa? Nabi Muhammad telah bersabda dan Nabi Muhammad telah berdoa untuk mereka, dan doanya Nabi Muhammad, kalau kita bertanya kepada kita semuanya, apakah doa Nabi Muhammad dikabulkan atau tidak? Pasti atau tidak? Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah. Ya Allah, jadikan dimanapun mereka berada menjadi kunci turunnya rahmat. Ya Allah, jadikan lidah mereka sebagai sumber-sumber kata mutiara. Fa innahum la yudhilukum fi babi dolala wa lam yukhrijukum an babi huda. Mereka tidak akan memasukkan kalian dalam pintu kesesatan, dan mereka tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Tapi lihat sekarang yang ikut zuriat Nabi, yang cinta zuriat Nabi, hati-hati, ucap. Hati-hati, hati-hati. Apa yang mereka lakukan? Yang zuriat Nabi lakukan itu apa? Silakan gunakan pikiran kita dengan akal, bukan dengan hawa nafsu. Ini sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita tidak ingin tersesat, cari orang alim yang habaib, atau orang alim belajar pada habaib, selamat. Tapi kalau orang alim tidak belajar kepada habaib, hati-hati. Apalagi sampai orang alim benci kepada habaib, pastikan dia termasuk kroni-kroninya setan. Nabi Muhammad yang mengatakan demikian. Man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafik. Siapa yang cinta kalian mukmin, dan siapa yang benci kepada kalian adalah munafik. Hati-hati. Jangan sampai di dalam hati kita benci pada zuriat Nabi Muhammad. Apa yang kita dapatkan semuanya daripada kenikmatan. Kita menjadi orang kaya dengan harta benda yang banyak berkat Nabi Muhammad. Kita mendapatkan jabatan yang tinggi berkat Nabi Muhammad. Akankah kemudian semuanya yang berkat Nabi Muhammad kita gunakan untuk benci pada zuriat Nabi Muhammad? Hati-hati. Tanamkan. Adibu auladakum ala hubbi ali baiti nabiyikum. Hendaknya didik anak-anak kalian untuk cinta pada zuriat Nabi. Di sini pondok luar biasa. Berapa kali, berapa banyak, sampai Abu Ya Said Abbas memberikan kesaksian bahwasanya haul daripada Said Abbas ini dan juga Kiai Alawi ini terus akan berlanjut sampai hari kiamat nanti. Di dunia sudah dibalas oleh Allah Ta'ala kebaikan yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan nanti di akhirat? Apakah Nabi Muhammad yang pernah bersabda di dalam hadisnya, ana khairu mukafi fa in ahsana atukum ila ahadin falam yukafihu fa ana ukafihu yaumal qiyamah. Aku ini adalah seorang manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya, jangan khawatir, yang aku yang membalasnya untuk kalian di hari kiamat nanti. Kalau itu dikatakan Nabi Muhammad untuk orang lain, yang berbuat untuk orang lain, bagaimana? Tapi tidak mendapatkan balasan darinya. Bagaimana kalau kita semuanya berbuat untuk Nabi Muhammad? Kita mencintai zuriat Nabi Muhammad. Ini Said Abbas, Habib Abbas, dia sendiri yang mengatakan, dia membalasnya di dunia, membalasnya. Apalagi datuknya kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu, kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengidentikan kalau kita mau cinta kalau kita mau selamat, kalau kita mau mendapatkan nikmat baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya didik anak kita terhadap tiga hal. Yang ketiga, didik anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Kenapa? Semua tuntunan itu ada di dalam Al-Quran. Paling tidak saya akan sampaikan dua ayat, yang mana dua ayat itu merupakan sebuah cerminan. Apapun yang kita inginkan ada dalam dua ayat itu. Kalau kita ingin hidup senang, ada di dalam ayat itu. Kalau kita ingin hidup susah, ada di dalam ayat itu. Sebabnya apa? Di situ ada. Kalau kita ingin hidupnya senang, seperti Kiai Alawi senang, seperti Abu Ya Said Abbas senang, seperti mereka para ulama senang. Caranya bagaimana? Caranya kita laksanakan dan terapkan ayat ini. Yang pertama, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, asalkan dilandasi dengan keimanan, maka kami akan berikan kehidupan di dunia, kehidupan yang sangat menyamankan. Apalagi kelak nanti di padang mahsyar, apalagi kelak nanti di akhirat akan diberikan kehidupan yang sangat menyamankan. Di dunia sudah nyaman. Bagaimana caranya? Beramal soleh, tapi dilandasi dengan keimanan. Apa keimanan? Keimanan itu pengetahuan. Tanpa pengetahuan tidak mungkin kita menjadi orang beriman. Banyak di antara kita yang salah kaprah.
Kalau kita ingin anak kita senang hidupnya, masukkan pondok pesantren. Kalau nggak mau masuk pondok pesantren, silahkan masukkan pondok di dalam pendidikan formal. Tapi jangan lupa, setelah nanti pulang dari pendidikan formal, masukkan madrasah diniyah yang tersebar di mana-mana. Kalau nggak mau juga, silahkan habis maghrib atau habis isya, datangkan seorang guru untuk mengeleskan anak-anak kita, untuk mengajarkan mereka Al-Quran dan juga syariat Nabi kita Muhammad. Kalau 3 hal itu tidak dilakukan, maka pastikan anak kita akan hancur binasa, anak kita tidak akan hidup dalam keadaan bahagia, tapi pastikan anak kita akan hidup dalam keadaan sengsara. Satu contoh, mohon maaf, saya punya abah Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang sekarang jumlah santri dan santriwatinya 15.000 orang, dari mulai MI sampai pasca sarjana. Yang kami sebutkan ini supaya kita faham kenapa saya sebutkan 15.000 orang. 15.000 orang itu tidak melakukan mengaji, tidak beribadah, tidak bertasbih, tidak belajar ilmu agama, kecuali sebelum dicatat di dalam amal kebaikan mereka dikirim dulu kepada Habib Hasan Baharun. Ini orang yang beruntung. Lalu kalau kita meninggal, berapa jariah yang kita dapatkan? Ini orang beruntung. Beliau ini 3 hari sebelum meninggal, ketika kami pulang daripada penguburan Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad di Malang, Sabtu, Minggu, Senin, saya punya abah wafat. Hari Sabtu malam, anak-anaknya dikumpulkan. Lalu kemudian beliau berkata kepada anaknya, pondok ini, tanahnya, bangunannya, mobil-mobilnya, itu bukan semuanya dibelikan dengan uang donatur atau uangnya pondok. Tidak, ada uangnya Abi di situ. Abi seorang kiai, seorang mudir, ada wali santri, nyabis, itu adalah uangnya Abi. Ada Abi dakwah, Abi dapat amplop, itu uangnya Abi, murni. Ada Abi juga investasi, itu uangnya Abi. Tapi dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwa semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian sempat saya punya abah berkata begini, tapi jangan sekali-sekali kamu berkata bahwasanya Abi ini adalah Abi yang jahat karena tidak mewariskan harta benda. Abi mengatakan demikian karena apa? Yang penting bagi Abi sebagai orang tua, kewajibannya daripada Allah menjadikan anaknya soleh dan solihah saja. Dan Abi yakin setelah kalian sudah menempa pendidikan di pondok ini, Abi kirim kalian ke Mekah, kalian ke Madinah, kalian ke Hadramaut, dan sekarang kalian sudah kembali kepada Abi, berarti Abi yakin kalian sudah soleh-solehah. Kalau sudah soleh-soleha, Abi sangat berpegang teguh dengan satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berbunyi wa huwa yatawallas sholihin. Kalau kamu sudah jadi orang soleh, bukan Abi yang mengurusi, apalagi hartanya Abi, nggak perlu hartanya Abi. Pastikan itu, tunjukkan nanti. Abi sengaja untuk tidak mewariskan sedikit pun hartanya Abi supaya kalian tahu apa yang ada di dalam ayat ini benar adanya. Subhanallah. Saya punya abah meninggal tanpa mewariskan harta sendiri. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu berziarah ke makam ayah saya, di samping makam ayah saya itu ada sebuah lemari yang transparan. Di situ semua peninggalan saya punya abah. Dari mulai kaos di dalamnya, sarungnya, sabuknya, uang yang ada di dalam sakunya, jamnya, sendalnya, kacamatanya ada di situ. Tapi jangan kita katakan, anaknya Habib Hasan gak suka mengambil keberkahan orang tua. Saya ingin, walaupun hanya 1 kaos. Tapi siapa di antara kita yang berani mengambil? Karena saya punya abah sudah berikrar semuanya wakaf untuk Allah. Dan alhamdulillah benar apa yang disampaikan saya punya abah. Yang penting itu anak itu soleh. Kalau sudah anak soleh, Allah yang ngurusi. Saya punya abah berkata, kalau seumpama Abi menyiapkan untuk kalian supaya hidup bahagia di dunia dengan meninggalkan uang triliunan rupiah, nggak cukup triliunan rupiah, kurang. Tapi kalau Abi menjadikan kalian soleh, cukup. Kalian hidup di mana saja dengan kesalahan kalian hidup dalam keadaan sejahtera. Alhamdulillah. Saya punya abah waktu memberikan gaji saya sebulannya itu 250.000. Apa kata saya punya abah? Simpen ya, nanti bisa umroh ini. Saya ketawa dalam hati saya, 250.000 bisa umroh. Tapi alhamdulillah, mobil saya ada 3, ada Mercy, ada Fortune, ada Harir, alhamdulillah. Rumah saya tingkat, alhamdulillah saya nggak pernah kurang apapun. Semua yang saya miliki ini alhamdulillah semuanya, nggak ada yang pakai kerja, nggak udah, alhamdulillah datang semuanya daripada Allah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sesuai dengan apa yang diyakini oleh saya punya abah. Kenapa? Semua di dalam Al-Quran itu benar. Sementara kita begitu cintanya kepada anak kita, lalu nggak masuk ke pesantren, sehingga mereka nggak sholat 5 waktu. Bagaimana akan bahagia? Saya ingin bertanya,
Siapa yang menjawab pertanyaan saya doakan. Semoga umurnya bertambah 10 tahun. Kalau 70 tahun berarti tambah 10 tahun 80. Kalau 60 tahun tambah 10 berarti 70. Dan tambah uangnya 10 miliar sebelum meninggal. Saya mau bertanya, jawab. Yang mau panjang umur, mau uang, jawab. Saya mau bertanya, yang bikin orang itu bahagia atau tidak bahagia, siapa? Yang bikin orang itu sakit atau tidak sakit, siapa? Yang bikin orang itu panjang umurnya atau pendek umurnya, siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses, siapa? Semuanya tahu jawabannya Allah. Lalu kita nggak mau sholat, lalu kita nggak bakti sama orang tua, kita mau bahagia. Dari mana datangnya bahagia? Jangan mimpi, Pak. Kita ini banyak dibodoh-bodohin sama setan tuh yang kurang ajar tuh. Wasyaitonu ya'idukumul faqra. Tadi pagi sempat saya duduk dengan paman istri saya, seorang Habib, namanya Habib Ali bin Yahya. Kerjanya itu di Indosat. Kerjanya itu 1 bulannya dia dapat gaji itu sampai 35 juta. Gajinya besar. Dia S2. S2-nya itu ada 3 macam. Subhanallah, sekarang umurnya 70 tahun. Dalam keadaan hidupnya sederhana dan sebagainya. Saya minta pesan kepada beliau. Ami Ali, coba simpulkan kehidupan antum yang selama 70 tahun itu yang penuh dengan kemewahan dan sebagainya, semuanya itu simpulkan pada saya supaya saya bisa belajar. Apa kata beliau? Kalau seumpama saya bisa ulang, Beb, saya nggak ambil S1, S2 dan sebagainya. Kalau seumpama saya bisa ulang, Beb, anak-anak saya semuanya seperti saya akan mondok di pondok pesantren. Yang bisa membahagiakan saya nanti di akhir umur seperti sekarang ini hanya ilmu agama. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita itu terlena. Orang yang susah sengsara hidupnya karena dosa. Dan kalau kita tidak melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita akan bahagia? Semua datang daripada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita bertanya, Beb, kenapa kok orang dosa itu sengsara hidupnya? Kenapa orang yang zalim itu akan sengsara hidupnya? Kenapa orang durhaka kepada orang tua itu akan sengsara hidupnya? Karena yang memberikan kebahagiaan semuanya itu adalah Allah. Sedangkan Allah tidak akan memberikan bahagia kepada mereka yang termasuk durhaka pada orang tuanya. Dan kenapa orang yang berdosa itu selalu ditegur oleh Allah Ta'ala? Karena Allah SWT itu mempunyai keinginan. Dan keinginannya itu sudah diterapkan dalam